merencanakan eksekusi lebih dari 280 orang Protestan yang menolak berbalik ke Katolik, kebanyakan dengan cara dibakar hidup-hidup. Bayangkan, kita berada di Inggris pada pertengahan abad ke-16, masa penuh intrik politik, agama, dan drama keluarga kerajaan. Di tengah badai itu, berdirilah seorang perempuan dengan wajah tegas dan mata penuh determinasi, Maria Tudor, atau yang lebih dikenal dengan nama yang menyeramkan, Bloody Mary. Mary lahir pada tahun 1516 sebagai putri dari Raja Henry VIII dan istri pertamanya, Catherine of Aragon. Sebagai seorang anak perempuan, Mary kecil sudah ditakdirkan untuk hidup dalam bayang-bayang keraguan ayahnya yang sangat mendambakan seorang pewaris laki-laki. Kecintaan Henry kepada Catherine memudar ketika ia gagal memberinya seorang putra, dan setelah bertahun-tahun mencoba, Henry memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan muda bernama Anne Boleyn. Kehidupan Mary berubah drastis ketika Henry menceraikan ibunya, Catherine, dan menikahi Anne. Gereja Katolik menolak pernikahan ini, dan Henry merespons dengan mendirikan Gereja Inggris, memisahkan Inggris dari otoritas Paus. Mary, yang taat Katolik seperti ibunya, kehilangan statusnya sebagai putri mahkota dan diasingkan dari istana. Ibunya dijauhkan darinya hingga akhir hayat. Bayangkan, Mary tumbuh besar dengan rasa kehilangan, kemarahan, dan kebencian yang mendalam. Mary hidup di pinggiran politik Inggris selama bertahun-tahun, menyaksikan drama istana yang tak kunjung henti. Anne Boleyn, ibu tirinya, akhirnya dieksekusi, dan kemudian Henry menikahi Jane Seymour, yang akhirnya melahirkan putra yang sangat dinantikannya, Edward VI. Mary dan adik tirinya, Elizabeth, terus tersingkir dari suksesi. Namun, nasib Mary berubah ketika ayahnya meninggal dan Edward VI, yang masih muda, naik tahta. Edward, seorang Protestan fanatik, mencoba mempercepat perubahan agama di Inggris. Mary, dengan keyakinannya yang kuat pada Katolik, menolak tunduk pada tekanan saudara tirinya yang masih muda. Ketika Edward meninggal mendadak pada usia 15 tahun, Inggris terjun ke dalam krisis suksesi. Mary melihat inilah saatnya. Dengan dukungan para bangsawan yang setia dan rakyat Katolik yang menginginkannya, ia berhasil naik tahta pada tahun 1553. Mary sekarang adalah Ratu Inggris yang sah. Tapi masa pemerintahannya baru saja dimulai, dan ia berniat untuk mengembalikan Inggris kepada Katolik. Ratu Mary segera memulai kampanye pemulihan Katolik dengan penuh semangat. Ia membatalkan reformasi Protestan, memulihkan hubungan dengan Paus, dan mengembalikan otoritas Gereja Katolik. Namun, tidak semua orang setuju dengan langkahnya. Banyak yang menolak dan melihat Mary sebagai ancaman terhadap kebebasan beragama yang baru saja dirasakan. Mary pun merespons dengan kekerasan. Disinilah julukan Bloody Mary muncul. Mary memerintahkan eksekusi lebih dari 280 orang Protestan yang menolak berbalik ke Katolik, kebanyakan dengan cara dibakar hidup-hidup. Keputusan ini dilihat sebagai kebrutalan, menciptakan rasa takut di antara rakyatnya, bahkan di kalangan mereka yang setuju dengan keyakinannya. Mary tidak hanya melawan pemberontakan, tetapi juga melawan ketidaksetujuan di dalam dirinya sendiri. Ia yakin sedang melakukan pekerjaan Tuhan, meski dengan cara yang paling mengerikan. Mary juga mencoba mengamankan aliansi politik melalui pernikahan. Ia menikah dengan sepupunya, Pangeran Philip dari Spanyol, yang lebih muda dan tampan. Tapi pernikahan ini tidak membuatnya bahagia. Rakyat Inggris benci dengan pernikahan itu, merasa Philip akan mendominasi pemerintahan dan menyeret Inggris ke dalam konflik Spanyol. Mary juga mengalami keguguran dan sakit keras, merasakan kesepian yang mendalam saat tahu suaminya tak benar-benar mencintainya. Mary semakin terisolasi, kehilangan kepercayaan dari bangsawan dan rakyatnya. Pada tahun 1558, ia meninggal di usia 42 tahun, dengan tubuh yang lemah dan hati yang penuh kesedihan. Tak lama setelah kematiannya, Elizabeth, adik tirinya, naik tahta dan membawa Inggris kembali ke Protestan, seakan menghapus jejak Mary dengan cepat. Apakah Mary seorang tiran yang haus darah atau seorang pemimpin yang salah paham dan terlalu keras? Dia adalah produk dari zamannya, seorang perempuan yang harus melawan semua harapan dan aturan demi keyakinannya.
Ia mungkin dikenal sebagai Bloody Mary, tapi ada lebih banyak hal tentang dirinya daripada sekadar darah dan api. Mary adalah seorang ratu yang berani, berdiri teguh melawan semua musuh, baik di luar maupun di dalam dirinya sendiri. Legenda Bloody Mary terus hidup, baik di buku sejarah maupun dalam cerita horor yang kita dengar saat bermain di depan cermin. Jadi, saat kamu berpikir tentang Bloody Mary, ingatlah, dia lebih dari sekadar nama menyeramkan, dia adalah seorang ratu yang hidup dalam waktu yang kelam, berjuang melawan angin dan badai untuk keyakinannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.